Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Manchester City versus Real Madrid. Manchester City menundukkan Real Madrid dalam dua leg pertama semifinal Liga Champions 2021-2022, Rabu 27 April 2022. Tuan rumah membungkus kemenangan dengan skor 4-3. Bermain di Etihad Stadium, pertandingan berlangsung sengit sesuai prediksi. Jual beli serangan terjadi sepanjang laga. Hujan 7 gol selama 90 menit jadi buktinya. 4 gol Manchester City kali ini dicetak oleh Kevin De Bruyne pada menit kedua, Gabriel Jesus pada menit ke-11, Phil Foden pada menit ke-53, dan Bernardo Silva menit ke-74. Real Madrid 3 kali memperkecil kedudukan lewat Karim Benzema pada menit ke-33 dan menit ke-82, serta 1 gol Vinicius Junior pada menit ke-55. Skor 4-3 ini membuat segalanya masih terbuka untuk pertandingan leg kedua pekan depan. Pelatih Wales semprot Real Madrid terkait situasi Gareth Bale. Pelatih sementara timnas Wales Rob Page mengkritik perlakuan Real Madrid terhadap Gareth Bale. Bale akan meninggalkan Real Madrid musim panas ini karena kontraknya habis dan tanpa kemungkinan perpanjangan. Terlepas dari 2 gelar La Liga dan 4 medali pemenang Liga Champions, situasi Bale di Madrid terlihat semakin negatif. Toksisitas media seputar bulan-bulan terakhir Bale di Madrid telah meledak pada tahun 2022. Pemain sayap itu menyebut ada persepsi yang tidak adil. Gareth Bale pantas mendapatkan semua pujian karena membuatnya bekerja dengan kami. Sesuai laporan dari Daily Mail, ini memalukan. Apa yang dialami di sana mengerikan, tetapi dia memiliki kekuatan mental yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Lanjutnya, dia adalah pria paling positif yang pernah Anda temui. Gareth Bale berencana untuk meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini. Kontrak Kapten Wales itu berakhir pada bulan Juni dan tidak akan ditawari perpanjangan kontrak baru. Masa depan Bale kemungkinan akan menjadi fokus besar bagi Page dalam beberapa minggu mendatang saat ia bersiap untuk playoff Piala Dunia musim panas dan kampanye UEFA Nations League. Mantan pelatih Kroasia, Xavi dan Iniesta tak sebagus Modric. Mantan pelatih tim nasional Kroasia Slaven Bilic memberikan pujian setinggi langit kepada bintang Real Madrid, Luka Modric. Ia bahkan menyebut pemenang Ballon d'Or tersebut lebih baik ketimbang dua mantan gelandang Barcelona, Xavi Hernandez dan Andreas Iniesta. Bilic juga menceritakan bagaimana awalnya ia tertarik kepada Modric yang ia lihat pada tahun 2004 saat masih bermain bersama Inter Zapresic. Saat itu tahun 2004, tepat setelah Euro di Portugal. Luka baru berusia 19 tahun, ujar Bilic dilansir dari Marca. Pada usia itu, ada banyak perbedaan jika Anda memasuki usia 19-21 tahun. 2 tahun itu bisa membuat perbedaan. Dia bermain untuk Inter Zapresic, tim kecil yang kini berada di Divisi 2. Dia dipinjamkan dari Dinamo Zagreb. Saya pergi menemuinya, dan saya menyukai hal-hal tentang dia sejak awal. Ia memiliki banyak teknik dan karakter yang hebat. Pertama, ia masuk di timnas Kroasia U21. Kemudian dia masuk dan berada di 11 pertama pada kualifikasi Piala Dunia 2006. Setelah memainkan beberapa pertandingan, kami menjadikannya kapten. Dia adalah pemimpin yang sangat baik di lapangan. Dia memiliki karakter yang unik. Saya telah melihatnya menaklukkan dunia sepak bola. Saya akan berbohong jika mengatakan bahwa pada saat itu, saya tahu ia akan memenangkan Ballon d'Or, menghabiskan 10 tahun di Real Madrid, menjadi gelandang terbaik 1 dekade terakhir, atau setidaknya yang paling lengkap. Anda dapat mengatakan bahwa ia siap menjadi salah satu pemain Kroasia terbaik sepanjang masa. Bilic menambahkan soal keistimewaan Luka Modric. Dia sangat lengkap. Dia memiliki segalanya. Sejak awal Luka adalah kapten. Ia bukan pemain terkuat atau tertinggi, tetapi ia selalu menjadi pemimpin di lapangan, membantu yang lain. Saya mengatakan kepadanya, mungkin Anda tidak lebih baik dari Xavi atau Iniesta, tetapi Anda berada di liga mereka, jadi mereka tidak lebih baik dari Anda. Saya ingat ekspresi wajahnya. Dia senang dan bersyukur. Dia menunjukkan kepada semua orang bahwa ia sebagus mereka. Tutup Bilic.
Carlo Ancelotti berharap AC Milan juarai Scudetto. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku masih mengikuti perkembangan sepak bola Italia. Dia pun sangat berharap bisa melihat AC Milan meraih gelar Serie A pada musim 2021-2022 ini. Milan tampil cukup apik di bawah asuhan Stefano Pioli pada musim ini. Sandro Tonali dan kolega bisa bersaing di papan atas Serie A. Milan kini sedang bersaing memperebutkan Scudetto bersama Inter Milan. Mereka unggul 2 angka atas rival sekotanya tersebut di puncak klasemen. Terbaru, Milan berhasil mengalahkan tuan rumah Lazio dalam lanjutan Serie A Senin 26 April 2022. Mereka menang 2-1 di Olimpico. Ancelotti sudah lama meninggalkan Italia, namun dia masih mengikuti sepak bola Italia, terutama mantan klubnya AC Milan. Tentu saja, saya terus mengikuti sepak bola Italia, kata Ancelotti. Rossoneri meraih kemenangan penting tadi malam melawan Lazio. Itu akan menjadi pertarungan yang indah di puncak, jenis perburuan gelar yang sudah lama tidak kita lihat di Italia, kata Ancelotti. Sebagai mantan pemain dan mantan pelatih Milan, Ancelotti tentu sangat berharap bisa melihat Zlatan Ibrahimovic dan kolega meraih gelar Serie A pada akhir musim. Tentu saja, saya berharap Milan menang, seru Ancelotti. Carlo Ancelotti, tidak ada yang percaya Real Madrid bisa ke semifinal Liga Champions. Babak semifinal Liga Champions digelar pada pekan ini. Hanya ada 4 tim yang memperebutkan gelar paling bergengsi di industri sepak bola itu, dan salah satunya adalah Real Madrid. Los Blancos mencapai babak semifinal setelah menyingkirkan Chelsea. Keberhasilan ini berbau sedikit keberuntungan karena mereka sudah hampir tersingkir saat menghadapi raksasa Inggris itu. Pada leg pertama, Real Madrid menang dengan skor 3-1. Chelsea membalas di leg kedua dan unggul 3 gol sampai menit ke-80 sebelum Rodrigo memaksa duel berlanjut ke extra time dan ditutup aksi Karim Benzema. Aroma keberuntungan juga tercium pada babak 16 besar saat bertemu PSG. Real Madrid tertinggal 2 gol dalam agregat skor saat bertemu Les Parisiens sebelum Benzema mencetak hat-trick dan mengubah skor menjadi 3-2. 2 kali Real Madrid diprediksi tersingkir dari Liga Champions dan berhasil memutarbalikkan keadaan. Sampai-sampai sang pelatih Carlo Ancelotti yakin publik tidak menjagokan timnya bisa mencapai tahap ini. Ada 2 tim di semifinal yang tidak dipercaya bisa mencapai titik ini, Real Madrid dan Villarreal, kata Ancelotti dalam konferensi pers. Saya mengingat apa yang dikatakan pada saat itu oleh media dan opini publik. Kami sampai di sini dan merasa sangat senang. Real Madrid akan selalu bersaing, kata Ancelotti. Pada babak semifinal, mereka dihadapkan dengan Manchester City. Bukan lawan yang mudah, apalagi The Citizen telah membuktikan kualitas lini serangnya dengan menyingkirkan Atletico Madrid di babak perempat final. Sulit diterima, begini pengakuan bek PSG soal kekalahan dari Real Madrid. PSG jadi salah satu korban keperkasaan Real Madrid di Liga Champions musim 2021-2022 ini. Juara Prancis itu disingkirkan Los Blancos di babak 16 besar beberapa waktu lalu. Kegagalan PSG kali ini begitu mengecewakan karena sebelumnya mereka ada di posisi unggul. PSG menang 1-0 di leg pertama di Paris, lalu sempat menang 1-0 di babak pertama, 2 leg kedua di Madrid. Sayangnya keunggulan 2-0 itu terbuang dengan mudahnya ketika Karim Benzema mencetak hat-trick untuk Real Madrid di babak kedua. Madrid comeback 3-1 di kandang dan lolos dengan agregat 3-2. Kini bek PSG Marquinhos buka suara soal kekalahan tersebut. Kekalahan PSG dari Madrid sudah terjadi sekitar 2 bulan lalu, tapi kekecewaannya masih begitu terasa bagi Marquinhos. Dia bertanggung jawab langsung karena tidak bisa mengawal Benzema dengan baik di babak kedua di Bernabeu. Itu pertandingan yang sulit diterima bagi para pemain. Terus terang dan maafkan kata-kata saya, setelah pertandingan semacam itu kami merasa seperti sampah, ujar Marquinhos. Itu pertandingan penting bagi kami. Sehari setelahnya, bagi saya, hasil itu bahkan jauh lebih sulit lagi diterima. Marquinhos tidak benar-benar tahu apa yang terjadi pada tim PSG di malam itu. Namun menurutnya, para pemain mungkin terlalu khawatir dengan kemungkinan lolos atau tidak. Benzema tampil hebat. Saya memenangi duel dengan dia di leg pertama, dan dia menang di leg kedua, sambung Marquinhos. Mungkin di pertandingan itu seharusnya saya lebih fokus pada tindakan-tindakan saya sendiri. Terkadang Anda terlalu memikirkan tim, memikirkan pemain lain, dan mengkhawatirkan segalanya di sekitar Anda, kata Marquinhos.